Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Samsur Rizal BT Arsenal. Apa kabar para pemirsa yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah? Semoga dalam kesempatan ini pemirsa diberi kebahagiaan, kelancaran, serta ketenangan. Kali ini masih tetap pembahasan kita tentang gonjang-ganjing isu para habaib ini dan berapa pernyataan dari ulama-ulama yang terkenal. Sebenarnya sepele masalah ini, namun memang harusnya dari pihak ulama dengan hanya membuat ujaran-ujaran seperti para pembenci Habib yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad, yang membenci para habaib adalah komunis. Di sini Al-Fakir sangat keberatan dengan percakapan Ustadz Abdul Somad tersebut. Al-Fakir berpikir, artinya orang yang membenci para habib dengan doktrin-doktrin halunya dan yang sangat menyesatkan umat, yaitu dengan cerita tahayul, khurafat, itu disamakan dengan komunis. Harusnya Abdul Somad harus sadar, Anda jaya saat ini, namun Allah bisa cabut suatu saat. Bisa cabut SK ente jadi ulama walaupun pendidikan Anda di luar negeri. Ademkan umat ini dengan tenang. Kami Al-Fakir yang menentang para habaib ini bukan berarti membenci semua para habaib, namun kami juga melihat kenapa akhir-akhir ini umat Islam ini sangat dibodohi dengan cerita tahayul, khurafat syirik, pengakuan makam-makam, lalu cerita-cerita pakai Al-Muqaddam lebih hebat dari Syekh Abdul Jailani, pakai Al-Muqaddam adalah derajatnya lebih tinggi dari imam keempat mazhab. Lalu mempermasalahkan tesis ilmiah dari Kiai Imad. Harusnya dijawab dong dengan tesis ilmiah sekarang juga, ataupun dengan pembuktian tes DNA kalau memang benar-benar mereka ini keturunan Rasulullah atau keturunan Nabi. Jangan dijawab seolah-olah mendiskreditkan lalu mencaci Pak Maki, memframing oknum itu adalah orang yang benci, adalah seperti PKI. Bukan seperti itu cara berpikir dan logika yang sehat menurut Al-Fakir. Buktikan saja para habaib ini mau benar-benar keturunan Nabi ya lewat jalur yang Ubaidillah itu. Ini kan tesis Kiai Imad itu kan ilmiah. Jawab dengan sebenarnya. Kenapa harus pakai memelintir masalah segala? Bila perlu lakukan tes DNA. Yang Al-Fakir yang kami khawatirkan bagi yang kontra dengan para habaib ini bukan apa-apa. Cerita halu mereka itu seolah-olah kastanya lebih tinggi dan kita sebagai pribumi ini adalah budak bagi mereka. Sangat disayangkan loh itu. Untuk Somad. Somad, sekali lagi saya bilang, Anda sudah ulama terkenal, hati-hati di dalam membawa kerukunan umat beragama ini. Jangan sampai Anda dicap membela salah satu habaib. Artinya sementara Anda tidak menjawab tesis dari Kiai Imad itu. Kalau memang Anda memang punya pedoman, harus jawab dong tesis ilmiah Abdul Somad ini, Kiai Imaduddin itu oleh Abdul Somad. Jangan hanya bisa bilang bahwa orang yang benci juriat ini para habaib itu adalah komunis. Tidak semua itu tuduhan yang fitnah dan keji oleh seorang Ustadz Abdul Somad. Menurut saya ada baiknya kita perlu pertanyakan ada apa sih dari pertanyaan
dari komentar-komentar Ustadz Abdul Somad saat ini. Sekarang aja ini Ustadz Lutfi Yahya yang mengklaim katanya salah satu makam itu kan ada keturunan dari Habaib. Arti kan Mataram itu Habaib. Sampai sekarang anak-anak dari Kesultanan Mataram itu bertanya, mana jawaban dari Lutfi bin Yahya yang katanya ketemu rombongan Raja Jin. Itu suatu bohong itu, jujur aja. Nggak pernah. Siapa yang melihat jin berak? Dunia jin dengan dunia manusia itu beda. Beragama itu pakai logika, otak, akal yang digunakan. Walaupun semuanya tidak harus menggunakan akal. Kalau cerita-cerita halu para habaib, lihat si Bahar, si Taufik bilang kroco-kroco. Lalu lihat sejarahnya yang ada di Indonesia ini, kedatangan mereka itu. Usman bin Yahya itu memang antek Belanda dan bukan karyawan pegawai negeri biasa loh. Itu mufti, bentukan dari Van der Burg atau Snok-Hogranya. Beliau kan dapat lencana salib singa itu. Lalu ajaran-ajaran mereka yang memfatwakan bahwa perbuatan tindakan melawan pemerintah itu adalah guror. Perlu diketahui loh, pada saat zaman penjajahan dulu, dari Diponegoro, kesultanan yang tra-Islam ini, lalu mana perjuangan para habaib itu? Sedangkan mereka hanya hidup enak, tinggalkan di Pekojan dengan Kapitan Arab. Jawab dong dengan ilmiah pertanyaan-pertanyaan dari tesis dari Kiai Imaduddin itu. Jangan segala sesuatu malah membuat hal yang tidak wajar. Kenapa sih takut tes DNA? Kenapa sih rombongan Taufik juga tidak datang? Lalu gara-gara si Kiai Imad tidak datang di pertemuan Banten kemarin, mereka anggap Imaduddin itu pengecut. Sedangkan Robital Alawiyah sendiri pun tidak mewakili. Artinya apa? Tidak bertanggung jawab Robital Alawiyah itu. Dan lihat perbuatan yang dilakukan oknum para habaib ini. Cerita halu oknum yang tidak lain adalah membesar-besarkan klan mereka sendiri agar dihormati para muhibin, terutama di Pulau Jawa. Bodohnya kita sebagai muslim ini tidak menggunakan akal, pikir, dan zikir. Fatimah Rasulullah aja yang paling dekat dengan Rasulullah tidak ada diberikan keistimewaan. Masa keturunan dari Ubaidillah yang belum tentu, yang nasabnya belum tentu tersambung ke Rasulullah, sudah bermacam-macam cara mereka tinggikan ininya. Sadarlah kita. Beri jawaban yang tepat. Bukan berarti kami membenci para habaib. Bagi para habaib yang lurus dan benar, kami tidak protes loh. Namun yang kami protes di sini adalah oknum para habaib. Dan buktikan secara tesis ilmiah. Raja Jordan aja melakukan tes DNA kok. Sampai dari dahulu loh ini, sebelum Kiai Imad, itu ulama-ulama dari Timur Tengah sudah mempertanyakan klan Ba'alawi ini. Yang pada waktu itu menurut cerita, katanya saat pergi haji, disaksikan oleh berapa jemaah haji itu bahwa Ubaidillah adalah keturunan. Ini kan mengisbat diri sendiri. Mana logika yang benar? Mana fakta yang benar? Cerita ini diceritakan oleh anak keturunannya. Apakah ini bukan cerita halu atau bohong? Jawab dong. Umat ini sangat bodoh menurut saya. Umat Islam ini tidak berpikir, tidak menggunakan logika akal pikir sehat. Air keran aja mereka jual, mereka bisa beli Aventador, Lamborghini, Ferrari. Tidak ada lain. Tujuan mereka untuk cari cuan ini dengan mengatasnamakan Islam, sedangkan mereka belum tentu juriat dari Rasulullah. Saya berbicara ini loh, bukan membenci para habaib atau gimana, namun saya bermunajat kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan bukti-bukti kalau para habaib ini memang keturunan Rasulullah. Namun itu tidak terbukti. Yang ada malah
berat ke dustaan yang dilakukan para habaib. Makanya saya berani bercerita seperti ini. Saya minta loh ilham di dalam hati agar diberikan. Kalau memang benar habaib ini juriat Rasulullah, kami akan menghormati. Namun yang ada timbul dalam hati ini kontra, perang, tidak diterima oleh akal sehat, dan sini tidak nerima. Kenapa rumusnya? Suatu kebenaran, suatu yang benar pasti tidak akan terbantahkan. Dan yang tidak terbantahkan itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu adalah mutlak milik Allah. Apakah engkau tahu ini, Somad? Kebenaran itu milik Allah. Kemarin di pertemuan Banten apa? Ustadz Ali Manakem juga tidak dihadirkan, ahli pakar geonolog juga tidak dihadirkan. Lalu mereka bilang bahwa Gus Buat Peleret, kayak Imaduddin, orang-orang yang bertanya tentang ini, bertanya tentang keabsahan para habaib ini. Kelakuan mereka ini sudah terlalu loh. Makam-makam segala dicaplok, dibilang bin Yahya bin Asegab, dan seolah-olah mereka ini sakti. Lihat loh perlakuan dari klan Ba'alawi ini. Mereka tidak mau menikah dengan pribumi. Kalaupun andai kata mereka menikah, itu pasti dari kayak bininya Abdul Somad mungkin. Maaf ini. Kan keturunan Arab juga. Jangan-jangan klan Ba'alawi juga. Itulah makanya Somad bela. Buktikan dong para habaib ini. Jawab tes ilmiah dengan ilmiah. Bila perlu dilakukan tes DNA. Jangan hanya nyerocot. Kalau semua orang bilang, semua saya juga bisa bilang. Hidung saya agak mungkin sedikit mancung ngaku habaib. Saya pastikan loh, Rizik, Taufik, dan Bahar, jika dilakukan tes DNA maka akan ditemukan lain unsur tes DNA-nya. Itu saja. Harusnya pemerintah juga harus bertindak dalam hal ini. Tertibkan para habaib-habaib yang tujuannya tidak lain cerita halu, khurafat, syirik yang buat keimanan kita jadi luntur, jadi ragu-ragu dalam beriman. Apakah kita tidak jadi penyembah berhala jadinya nanti? Percuma dong. Rasulullah mengajarkan bahwa Islam itu datang untuk apa? Untuk membasmi sifat tahayul, khurafat, syirik. Ajaran Islam ini kan rahmatan lil alamin. Yang jelas ini memang banyak. Maaf, Al-Fakir bilang di daerah Pulau Jawa ini para muhibin-muhibinnya sangat banyak. Apa saja gaya-gaya mereka, para habaib ini mereka junjung sebagai tuannya. Apakah ini bukan penjajahan gaya baru yang dilakukan para habaib? Di Sumatera nggak ada hal seperti ini. Bisa dikarungin para habaibnya, jujur aja. Untuk itu kami Al-Fakir yang orang biasa-biasa saja dan tidak punya terkenal apa-apa, sangat berharap kepada Ustadz Abdul Somad, orang-orang itu untuk memberikan jawaban yang benar, memberikan bantahan yang benar. Jangan asal main tanggap orang sebagai komunis. Ingat loh, seseorang yang mengatakan seorang lain yang bukan perkataan tersebut bukan orang tersebut mengakui komunis dan dia bukan komunis, maka itu akan berbalik kepada dirinya sendiri. Ingat itu Abdul Somad, Anda akan jatuh. Saya pastikan Anda jatuh. Dengan perkataan Anda bilang komunis itu suatu fitnah yang sangat keji luar biasa untuk kami yang kontra dan pengen tahu sebenarnya siapa sih para habaib ini yang dengan cerita halu, tahayul, khurafat. Demikianlah apa yang dapat Al-Fakir sampaikan. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para pemirsa, Al-Fakir mohon maaf. Jujur, ini murni dari dalam hati Al-Fakir. Belum sampai saat ini Al-Fakir belum mendapatkan jawaban pertemuan. Apalagi sekarang, besok-besok ini akan ada lagi pertemuan di Banten. Itu impossible, tidak akan menyelesaikan masalah. Para habaib tidak akan mau dilakukan tes DNA.
dan sejarah mereka juga tidak diceritakan. Sudah itu tesis ilmiah, tesis yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin itu ada ilmiah loh. Walaupun perbendaharaan entah lewat Google, entah lewat buku, yang jelas mereka mendapatkan ilham setelah dari membaca atau belajar dari kitab-kitab itu, sehingga satu ketemu ilham yang diberikan Allah. Karena apa? Buku itu adalah ilmu berjalan sifatnya loh. Nah, andai kata para habaib harus membantah, harus membela, maka berikan jawaban yang ilmiah, tesis yang ilmiah juga. Jangan nggak datang dan seolah-olah buat orang ini pengen menghancurkan negara Indonesia segala. Yang jelas kami tidak mau diperbudak lagi. Habis dijajah Belanda, kami jadi dijajah para habaib kalau begitu. Demikianlah apa yang dapat Al-Fakir sampaikan. Lebih kurang Al-Fakir mohon maaf, dan kepada Allah Al-Fakir mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.